Selamat datang kembali di channel Kepomania. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tempat-tempat angker. Sebetulnya, ada banyak tempat seperti itu di negara kita. Namun untuk video ini tim kami telah merangkumnya sedemikian rupa, sehingga kita hanya akan membahas 8 tempat angker yang ada di Indonesia. Gimana? Apakah kalian sudah mulai penasaran? Kita semua tahu masyarakat Indonesia itu paling hobi sama yang namanya cerita mistis. Nah, sebelum menonton lebih lanjut, Sobat Kepo bisa klik dulu tombol subscribe di kanan bawah video ini. Jangan lupa like videonya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan ajak teman kalian untuk menonton info-info menarik di sini. Apa kalian sudah siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, Rumah Hantu Darmo Surabaya. Tempat terangker pertama yang kita bahas adalah Rumah Hantu Darmo, sebuah rumah mewah yang terletak di Bilangan Surabaya, Jawa Timur. Ada banyak versi yang tersebar mengenai rumah ini. Versi pertama adalah cerita tentang pemiliknya yang merupakan seorang konglomerat yang mendapatkan kekayaannya dari pesugihan. Karena berasal dari pesugihan, harta yang dimiliki konglomerat ini disebut harta panas yang akan selalu meminta korban. Konglomerat ini berupaya menghentikan pesugihannya dengan kabur keluar pulau bersama keluarganya. Namun nahas, kapal yang mereka tumpangi justru karam. Dan hingga kini, baik anggota keluarga maupun sisa-sisa kapal yang karam itu belum pernah ditemukan. Saat pergi itu mereka meninggalkan seorang babysitter dan asisten rumah tangga di rumah. Nahasnya lagi, kedua pelayan tersebut juga dikabarkan tewas karena dibunuh oleh orang tak dikenal. Versi kedua dari Rumah Hantu Darmo masih mirip-mirip dengan versi pertama, hanya saja di versi ini keluarga mereka tidak tewas di laut, melainkan dibunuh karena dendam oleh mantan pegawai mereka sendiri. Yang kedua, SMA Tugu Malang. Bagi kalian yang tinggal di Malang, tempat ini pasti sudah tidak asing. SMA Tugu Malang sebenarnya kompleks sekolahan yang terdiri dari SMA 1, 3, dan 4 Malang. Disebut SMA Tugu karena memang terletak di Jalan Tugu. Dari luar, tampaknya sekolah ini biasa-biasa saja. Namun ternyata ada segudang keanehan jika kamu mau melihat ke dalamnya. Dimulai dari bercak darah di lantai yang tak mau hilang meski ubinnya diganti berkali-kali, hingga terowongan bawah tanah penghubung ketiga sekolahan tersebut yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Tempat terangker dari kompleks sekolah ini adalah aulanya, sehingga bahkan saat ini siapapun dilarang memasuki kompleks aula tersebut saat malam hari. SMA Tugu ini difungsikan sebagai jalur pelarian di masa perjuangan dulu. Itu sebabnya terdapat terowongan panjang yang menghubungkan kompleks ini dengan stasiun Kota Baru Malang. Sekarang terowongan ini sudah ditutup. Namun dulu pernah ada kejadian 2 siswa yang nekat melakukan uji nyali dengan memasuki terowongan ini. Belum habis terowongannya, 1 siswa kembali sambil berteriak histeris dan mengalami trauma. Sedangkan 1 siswa lainnya dikabarkan menghilang dan baru ditemukan 2 minggu kemudian di stasiun Kota Baru Malang dalam keadaan mengenaskan. Tiga, Alas Purwo Banyuwangi. Kamu pasti tidak asing lagi dengan lokasi yang satu ini. Ya, Alas Purwo memang dikenal sebagai kerajaannya para jin dan lembut, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Alas Purwo ini juga merupakan suaka bagi para hewan dan tumbuhan. Alas Purwo memiliki pepohonan yang rapat,
sehingga bahkan di siang hari suasananya sangat teduh dan redup. Alas ini sering dijadikan tempat bersemedi untuk mencari berkah, pesugihan, atau ilmu-ilmu. Begitu kuatnya aura di alas ini, sehingga hanya orang-orang bernyali besar sajalah yang berani memasuki kawasan ini. Konon, jika niat dan tindakannya tidak baik, seseorang bisa saja disesatkan di dalam hutan ini dan tidak akan pernah kembali. Hal baiknya, hutan ini jadi terjaga keasliannya hingga saat ini, sehingga para hewan dan tumbuhan yang menjadi penghuninya tidak terusik oleh perkembangan zaman. Museum Lawang Sewu Semarang. Jika kamu sedang berkunjung ke kota Semarang, kamu perlu mampir ke museum ini. Lawang Sewu, atau yang artinya 1000 pintu, dulunya adalah kantor kereta api milik Belanda yang juga berfungsi sebagai penjara. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, penjaranya digunakan untuk menahan dan menyiksa orang-orang Belanda yang tersisa. Penjajahan Jepang terkenal sangat kejam, sehingga aura negatifnya masih kuat tertinggal di bangunan itu, bahkan berpuluh tahun setelah Indonesia merdeka. Bau anyir darah, serta banyaknya penampakan dan jeritan-jeritan misterius merupakan bukti bahwa Lawang Sewu hingga saat ini masih dikuasai kekuatan mistis. Ada salah satu bunker yang memiliki lorong yang disebut lorong hantu. Dipercaya jika kamu berjongkok lama di sana, kamu akan diberikan pemandangan sesosok hantu yang berjalan dengan merangkak. Gunung Salak, Jawa Barat. Gunung Salak terletak di wilayah Bogor dan Sukabumi. Nama Salak berasal dari kata salaka yang berarti perak, sehingga Gunung Salak sebetulnya tidak ada kaitannya dengan buah salak. Namun anehnya, ada kepercayaan di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar, bahwa kita tidak boleh menanyakan keberadaan buah salak jika sedang berada di Gunung Salak. Selain itu, masih ada mitos-mitos lain seperti suara jeritan minta tolong di lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi, juga cerita nenek renta yang tinggal di tebing hingga suara gamelan yang berasal dari tengah gunung. Ada pula Puncak Manik yang merupakan salah satu dari keempat puncak tertinggi di gunung ini. Puncak Manik dipercaya sebagai pusat kerajaan gaib Pajajaran, mengingat dulunya Prabu Siliwangi pernah lenyap tanpa bekas di gunung ini. Hal yang paling aneh adalah tidak hanya 1-2 kali, melainkan sampai 6 kali ada pesawat yang mengalami kecelakaan di sini. Yang paling terkenal tentu saja adalah jatuhnya pesawat Sukhoi yang menewaskan selumpangnya tahun 2012 lalu. Penyebab jatuhnya hanya Tuhan yang tahu. Gunung Merapi, Jawa Tengah. Membahas Gunung Merapi, tentunya kita langsung teringat pada kisah kesetiaan Mbah Marijan. Ya, Mbah Marijan yang dikenal sebagai juru kunci Merapi, mengabdikan hidupnya menjaga wilayah Merapi dan sekitarnya. Dia menolak meninggalkan tempat yang diamanatkan padanya meski nyawa menjadi taruhannya. Apakah Merapi sebegitu keramatnya sehingga Mbah Marijan rela kehilangan nyawa? Rupanya Merapi memang dipercaya sebagai salah satu kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Pasar Bubrah menjadi salah satu bukti nyatanya. Banyak pendaki yang mengalami sendiri peristiwa aneh di lokasi ini, mulai dari suara bising mirip pasar, hingga bunyi-bunyi gamelan yang mengalun di malam hari. Agak jauh ke bawah, ada juga bunker Kaliadeng yang menjadi saksi bisu tewasnya 2 relawan. Konon masih terdengar suara-suara meminta tolong dari dalam bunker itu, padahal tak ada seorang pun di sana.
Bedugul Taman Rekreasi Hotel Bali. Kali ini kita menjelajah Pulau Bali. Ada satu hotel misterius di pulau ini yang dikenal secara internasional dengan nama Ghost Hotel. Hotel ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Jacob Laukaitis pada tahun 2015 ketika dia tersesat dalam perjalanan travelingnya. Jacob lantas mengunggah konten berisi hotel misterius ini di akun YouTube-nya yang kemudian menggemparkan masyarakat internasional dan Bali. Ada dua versi cerita mengenai hotel ini. Versi pertama yaitu hotel ini dibangun oleh Tommy Soeharto sebagai investasi masa depan. Namun pengelolaannya terbengkalai semenjak Tommy dipenjara. Hotel ini bahkan tak sempat dibuka untuk umum dan dibiarkan begitu saja. Versi kedua. Konon dulunya hotel megah ini sempat beroperasi dan memiliki banyak tamu, namun tamu-tamu tersebut menghilang dalam satu malam. Ada yang menyebut mereka semua diganggu oleh semacam penampakan para pekerja yang tewas selama pembangunan hotel tersebut. Mana versi yang benar? Tak ada yang tahu. Delapan, Hutan Paloh, Kalimantan Barat. Selain Jawa dan Bali, Pulau Kalimantan juga menyimpan kisah mistisnya sendiri. Disebutlah sebuah negeri bernama Negeri Paloh yang merupakan kerajaan bagi jin dan makhluk halus lainnya. Masyarakat Sambas, Kalimantan percaya adanya kerajaan ini, terutama semenjak hilangnya salah satu pesawat TNI AU pada tahun 70-an. Menurut terawangan seseorang yang memiliki kemampuan spiritual, awak dari pesawat ini tidak meninggal. Mereka semua diselamatkan oleh penduduk negeri Paloh dan akhirnya menetap di sana. Hutan Paloh sendiri terletak di perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Selama ini belum pernah ada yang menjamah pusat hutannya. Selain karena medan yang sulit, juga karena kepercayaan masyarakat bahwa wilayah itu tidak boleh dijamah manusia, sebab sudah termasuk wilayah negeri Paloh. Menurut kesaksian beberapa penjelajah, mereka melihat sebuah kota megah yang jauh lebih modern dibanding kota di dunia nyata. Kota itulah yang mereka sebut sebagai negeri Paloh. Benar atau tidaknya, wallahu alam. Bagaimana? Seru banget ya mengeksplor tempat-tempat angker di Indonesia. Terima kasih telah setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa selalu mengikuti channel Kepomania untuk mengetahui info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.